Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa kembali lagi dengan video-video saya yang terbaru. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang pelajaran ataupun ilmu, yaitu di sini saya dapat tugas materi yaitu tentang filsafat ilmu. Nah, sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nasruddin, NIM T20191436, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PAI ataupun Pendidikan Agama Islam. Kelas saya yaitu PAI A10. Nah, di sini saya dapat tugas mengenai tentang filsafat ilmu bab 1. Nah, saya akan memperkenalkan siapa dosen saya ataupun dosen pengampu saya, yaitu Abdul Razak pada mata kuliah filsafat ilmu di semester 2. Filsafat ilmu di dalam buku saya yaitu mencangkup 5 pembahasan. Nah, di sini saya mengutip ataupun mengambil referensi yaitu dari Dr. Ahmad Jamin MAG dan Norman Ohira MAG MPD. Nah, di sini di dalam buku saya mencakup 5 pembahasan, yaitu yang pertama, makna filsafat secara umum. Yang kedua, manfaat dan bahaya mempelajari filsafat. Dan yang ketiga, pengertian dan ruang lingkup filsafat ilmu. Keempat, tujuan mempelajari filsafat ilmu. Dan yang kelima, membahas tentang hubungan filsafat ilmu dan studi Islam. Nah, di video kali ini, marilah kita simak pengertian ataupun penjelasan saya. Dan semoga bermanfaat untuk kalian dan khususnya untuk saya pribadi. Nah, simak video selanjutnya. Yuk, aji. Baik, terima kasih Anda masih menonton video saya. Nah, di sini langsung ke materi saja, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang makna filsafat secara umum. Nah, di sini mencangkup 3 pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat secara etimologi atau lugotan. Dan yang kedua, terminologi atau istilahan. Dan yang ketiga, yaitu ciri-ciri berpikir filsafat. Nah, ketika kita menjelaskan makna filsafat, Hatta mengemukakan bahwasanya ketika menjelaskan filsafat tidak perlu ataupun tidak usah dijelaskan terlebih dahulu. Nah, bagaimana ketika nanti orang tersebut sudah sering membaca ataupun mempelajari filsafat, dia akan mengetahui dengan sendirinya. Tetapi di video kali ini saya akan membahas pengertian tersebut karena menurut Hatta tersebut tidak salah. Namun alangkah baiknya kita sebagai pelajar yaitu memperdalam ataupun sebagai pengantar pengertian ilmu filsafat. Secara etimologi, filsafat terambil dari kata Arab falasifah yang berasal dari kata Grek philosophia. Kata filsafat merupakan gabungan dari 2 kata yaitu philo, philen, philos yang berarti to love, to like atau yang menggemari, menyukai. Kata yang kedua, sophos, sophia yang berarti wisdom, hikmah atau kebijaksanaan, nilai luhur dari kebenaran. Filosofi yaitu dari Inggris, philosophia yaitu dari Jerman, Belanda, dan Perancis. Nah, di dalam itu ada 2 makna, yaitu yang pertama sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Dan saya gambarkan seperti ini. Filosofi, filsafat, dan falsafah yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu kata benda dan kata sifat. Nah, kata benda bermakna teman, berkawan dengan kebijaksanaan. Nah, sedangkan kata sifat yaitu menyukai, menggemari kebijaksanaan. Nah, itu pengertian secara etimologi. Nah, ada yang kedua yaitu secara terminologi. Berdasarkan pengertian secara etimologis, para filosof dan ahli sepanjang sejarah merumuskan atau mendefinisikan pengertian filsafat secara pendekatan perspektif keilmuan mereka masing-masing. Nah, di sini mencangkup pembahasan yaitu menurut para ahli.
Nah, yang pertama, menurut para ahli yang pertama, yaitu menurut Poe Dawijatna, membatasi makna filsafat ilmu sebagai segala sesuatu yang menyelidiki atau sebab sedalam-dalamnya. Nah, itu adalah salah satu contoh menurut para ahli. Nah, lanjut dalam pemateri yang ketiga, yaitu ciri-ciri berpikir secara filsafat. Nah, berikut ini adalah kriteria, yaitu berpikir secara filsafat itu ada 5. Yang pertama, berpikir secara sistematis, berpikir universal, berpikir radikal, berpikir rasional, dan berpikir spekulatif. Nah, berpikir secara sistematis adalah bertahap, ataupun maksudnya berpikir secara sistematis ini adalah secara teratur menurut metode ilmiah tertentu. Berpikir secara universal, yaitu maksudnya adalah berpikir secara keseluruhan menurut aspek-aspek atau yang dikaji di dalamnya. Nah, yang kedua meliputi pembahasan tentang semesta alam, yaitu kosmos ataupun mikrokosmos. Nah, yang ketiga berpikir secara radikal, yaitu maksudnya adalah berpikir secara sampai akar persoalannya ataupun dasar dan segala dasar. Berpikir secara rasional, yaitu sebagai syarat pemikiran yang mengandung arti bahwa bagian-bagian yang berhubungan dengan secara logis. Yang kelima ataupun yang terakhir, berpikir secara spekulatif. Nah, artinya itu adalah dugaan sementara, namun harus dibuktikan dengan bukti.